Insyaallah untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana yang pertama tentunya itu kita menjalin silaturahim satu sama lain, di mana kata Nabi, man ahabba an yusalla fi rizqihi wa yusalla fi atharihi falyasil rahimahu. Nah, ini barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka perbanyaklah silaturahim. Ini poin yang pertama setidaknya kita dapat. Lalu poin yang kedua, itu ketika tadi para guru mengucapkan salam, nah ini merupakan doa yang sangat luar biasa bagi kita. Dan juga kita menjawab waalaikumsalam, itu merupakan doa yang sangat-sangat luar biasa dan khusus untuk orang-orang mukmin. Jadi saling mendoakan. La yajtami'u malakun illa wa yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajalullah. Tidaklah ketika ada sekelompok orang, sebagian berdoa dan sebagian yang lain mengaminkan, kecuali pasti Allah mengabulkan doa tersebut. Lalu yang ketiga, itu kurang lebih ada dalam hadis Nabi, ma min muslimaini yataqiyani wa yatasawwarani illa ghufira lahum ma qabla al-maut. Tidaklah ketika dua orang atau dua orang muslim mereka bersalaman menyapa satu sama lain, kecuali Allah ampuni dosanya bahkan sebelum dua orang yang bersalaman itu berpisah satu sama lain. Lalu di selanjutnya, poin selanjutnya itu di mana kita selalu melantunkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kata Nabi, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Jadi ketika barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka aku akan balas itu 10 kali lipat. Allah yang akan balas 10 kali lipat. Bahkan dalam hadis lain, ma min muslimin yusalli alayya illa radallahu alayya ruhina ta'ala alaihi salam. Tidaklah ketika seorang mukmin itu memberikan salawat kepadaku, kecuali Allah kirimkan kepadaku itu untuk langsung menjawab orang tersebut. Nah, hanya saja kita tidak bisa melihat secara kasat mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya para nabi itu ahya'un fi kuburihim, mereka itu hidup di dalam kuburnya. Dalilnya apa? Salah satunya banyak hadis-hadis. Itu salah satunya itu gak usah jauh-jauh, ketika kita bertahiyat atau duduk tasyahud akhir, yang kita baca itu assalamu alaika atau assalamu alaihi. Assalamu alaika. Assalamu alaika itu menandakan bahwasanya ka itu adalah dhamir mukhatab, yang dimana dia merupakan orang yang bisa kita ajak berbicara. Ini menandakan bahwa Rasul sesungguhnya itu hadir dan tidak pernah meninggal. Lalu itu kurang lebih manfaatnya. Terus tadi sore saya menanya kepada Ayahanda, kira-kira kitab apa yang mau dikaji. Beliau menyarankan itu ada Matan Takrib, Bayatut Takrib. Matan Takrib ini merupakan salah satu kitab fikih yang memang sudah masyhur atau terkenal khususnya di Indonesia, khususnya para ulama ilmu atau orang-orang yang menuntut ilmu. Ini memang secara tidak langsung orang-orang tua kita dulu pun itu mengajarkan kita fikih yang dimana itu merupakan fikihnya itu fikih Syafi'i. Nah, fikih ini ilmu bi'ahkami syar'iyyatil lati qaribuha bil ijtihad. Itu ta'rif yang pertama. Jadi fikih itu apa? Fikih itu adalah ilmu yang dimana dengan ilmu itu kita mengetahui syariat-syariat Islam bitariqah al-ijtihad, dengan tariqah ijtihad. Ijtihad ini adalah seseorang yang memang sudah alim, sudah menguasai Al-Quran, sudah hafal tafsir, mereka
mengistimbat atau mengambil hukum-hukum dari Al-Quran. Jadi ala tariqatil istimbat wal ijtihad, inilah disebut fikih, atau simpelnya itu sebagaimana yang kita udah urai dulu dalam hadis itu, ada dalam Islam itu ada 3 pilar. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu iman, yang ketiga itu ihsan. Nah, yang pertama itu Islam. Islam itu ya nanti turunannya ke fikih. Fikih itu apa? Qiyamul badan biwazaifil ahkam. Jadi bergeraknya tubuh kita apa namanya ya? Bukan adaptasi, pokoknya bergerak terus beraktivitasnya tubuh kita untuk mewajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan Islam, atau nanti turunannya ke fikih. Ada yang kedua itu iman. Iman itu qiyamul qalbi bil khudu'i wal istislam. Jadi tegaknya hati kita, ridhonya hati kita, dan tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rukun iman itu berkaitan dengan kepercayaan. Lalu yang ketiga itu ada ihsan. Ihsan itu qiyamur ruh ya bil musyahadatil malikil alam. Jadi taslimnya atau pasrahnya diri kita, atau diri kita selalu menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir mengawasi dan berada di tengah-tengah kita bersama. Nah, ini sekedar mukadimah tentang fikih, di mana juga fikih yang kita bahas ini merupakan fikih Syafi'i. Nah, ini nisbatnya Syafi'i itu Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita punya 4 besar, atau segala macam amal ibadah kita yang berkaitan dengan fikih itu tidak terlepas dari 4 imam besar. Nanti turunannya banyak gitu. Cuma 4 imam besar ini, yang pertama itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i ini terutama banyak yang menganutnya, salah satunya di negara kita dan khususnya kita, yaitu Indonesia. Nah, Imam Syafi'i ini Masya Allah, beliau yang sangat luar biasa, alim sangat luar biasa, hidup pada abad kedua Hijriah. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Dulu jujur Pak, saya sangat penasaran kenapa memang di satu sisi fikih Syafi'i ini selain mudah diterima, sangat penuh dengan kehati-hatian, dan paling banyak pengikutnya di dunia ini. Memang ada yang mengatakan paling banyak itu mazhab Maliki, tapi juga ada yang mengatakan Imam Syafi'i. Nah, dan secara tidak langsung orang-orang tua kita dulu itu mengajarkan kita tata cara sholat, terus yang membatalkan sholat itu berdasarkan fikih Imam Syafi'i. Nanti sistemnya mau seperti apa, atau nanti sambil berjalan ada tanya jawab, silakan, silakan. Atau nanti ketika selesai ada tanya jawab, ahlan, maksudnya itu silakan, senyamannya kita semua di sini. Ya, kita belajar bersama-sama. Jadi buatlah majlis tetap kita ihtiram, tapi buatlah untuk tidak yang kaku dan senyaman-nyamannya mungkin. Kalau ada pertanyaan silakan jadi pertanyaan. Kalau bisa ya saya jawab, kalau belum bisa saya serahkan kepada guru-guru dan yang akan menjawab. Oke, fikih Syafi'i terakhir sebelum masuk. Tadi kenapa kita banyak sekali itu mengambil dari pendapat mazhab Syafi'i, selain memang beliau yang penuh dengan kehati-hatian, orang-orang tua dulu kita juga banyak yang belajar dari guru-guru sampai Rasulullah, itu merupakan ya mazhabnya, banyaknya mazhab Syafi'i dari Yaman, dari Mekah, guru-guru kita. Dan ditambah ada satu kitab yang memang saya suka membacanya gitu, karena memang ini kan ada istilah itu kata Nabi, ya Rasulullah, ala kulli mi'ati ra'si sana. Jadi Allah itu mengurus setiap 100 tahun sekali seorang yang akan memperbaharui agamanya. Maksudnya orang ini akan menjadi rujukan di zamannya karena saking alimnya dan begitu menguasai ilmunya. Jadi dalam kitab tersebut itu dikatakan
Tuhfatul Muhtaj fi Asma'il Mujaddidin. Alhamdulillahil azimil minna al-malikil fadli li ahli sunnah. Summa salatu wassalamu ala nabis ala nabi dinu la yandaris. Laqad ata bi khabaril mushtahari wa kullu hafizin mu'tabari bi anna fi ra'si kulli mi'ati yab'asu rabbuna li hadhihi al-ummati man 'alaiha 'aliman yajaddidu dinal huda li annahu mujaddadu fakana 'inda mi'atil ula Umar khalifatul alim bi ijma'il mukir. Jadi mujaddid yang pertama itu Umar bin Abdul Aziz. Wa Syafi'i inda saniyati lima lahu min al-ulumi saniyah. Mujaddid yang kedua adalah Imam Syafi'i. Wal Asy'ari wasalisu Ibnu Surayd bin Salisu wal Asy'ari Abdul Muhammad. Jadi abad ketiga ini ada ikhtilaf, ada Ibnu Surayd menjadi umatnya dan beliau merupakan mazhab pengikut mazhab Syafi'i. Wa Rabi'ul Al-Baqilani aw Al-Isfirayni ulul berhaqq. Jadi abad keempat juga ada sedikit ikhtilaf, tapi Al-Baqilani dan juga Al-Isfirayni ada yang mengatakan Al-Isfirayni juga menganut mazhab Syafi'i. Wal Khamisul Al-Habru wal Ghazali wa atuhu ma fihi min al-jidali. Abad yang kelima Imam Ghazali yang merupakan pengikut mazhab Imam Syafi'i. Wasalisul Al-Fahru al-Imam Ar-Razi wa Rafi'i misluhu Iwazi. Yang keenam itu ada Imam Fakhrul Razi dan juga Imam Rafi'i. Beliau juga merupakan mazhab atau pengikut mazhab Syafi'i. Wasabi wa Daqi ilal Baraqi Ibnu Daqi yaitu bintifaq. Jadi yang ketujuh itu Ibnu Daqi itu juga pengikutnya Imam Syafi'i dan Imam Maliki serta hampir jadi setelahnya terlalu panjang kalau saya sebutkan itu merupakan penganut mazhab Imam Syafi'i. Nah, di sini dikatakan bab yang pertama itu tidak terlepas dari bab thaharah. Kitab ini juga dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asbihani, di mana Al-Asbihani ini merupakan salah satu kota di kota Iran. Jadi kitab Matan Takrim itu pengarangnya adalah Imam Ahmad yang merupakan salah seorang yang lahir di kota Asbihan yang merupakan kota Iran dan meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau yang merupakan haji, maksudnya luar biasa, itu beliau hidup dikatakan 160 tahun tapi tidak pernah merasakan cedera atau kesakitan atau apa ya bahasanya ya, luka di sekujur bagian tubuhnya. Dan ketika ada yang menanya kenapa wahai Imam kau bisa seperti itu, Imam tersebut mengatakan hafizna fis sigri wa hafizallahu fil kibari. Jadi kami menjalankan hak-hak Allah ketika kami dari kecil, dan ketika kami selalu menjalankan perintah Allah, maka ketika besar Allah yang menjaga kami. Makanya dalam kitab Al-Wahid, man azama nafsahu ala syariati, barang siapa yang selalu melaksanakan syariat-syariat Allah, nawwarallahu wa bihi biduril ma'rifah. Nawwarallahu wa biduril ma'rifah. Allah akan pancarkan, Allah akan tembakkan cahaya ke dalam hatinya. Makanya gak heran orang yang sering ibadah, orang yang sering zikir, tutur katanya lembut, selalu berusaha kepada orang lain, dan terlebih selalu berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, masuk kepada pembahasan supaya tidak terlalu lama. Kita bertaharah. Jadi bahasan yang pertama itu adalah bab taharah atau bersuci. Nah, ini hampir di semua kitab-kitab ini memang pembahasan pertamanya itu merupakan bab suci atau tata cara bersuci atau taharah. Anwarul miyah, macam-macam air. Al-miyah allati yajuzu taqdiru biha sab'u miyahin. Jadi di kitab ini dikatakan bahwasanya air yang boleh digunakan untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi besar itu ada 7 macam air. Apa saja? Yang pertama ma'us sama. Yang pertama itu ma'us sama atau air hujan. Yang kedua ma'ul bahri, air laut. Jadi air hujan, misalnya ada hujan lagi turun,
berwudu, di antaranya berwudu dan mandi besar. Ini yang pertama, air hujan. Lalu yang kedua itu ada air laut. Jadi kalau lagi kita jalan-jalan di pantai, kita lagi ke laut, bisa tuh kita gunakan air laut tersebut untuk berwudu atau mandi besar. Apa? Ya walaupun memang terkadang iya benar leket air laut itu. Tapi yang lebih aji, maksudnya lebih luar biasa lagi, ada beberapa imam yang mengatakan membolehkan. Jadi andai kita lagi liburan, misalnya berjemaah, misalnya dengan istri atau yang lain gitu, kita ingin mandi besar atau berwudu misalnya gitu. Berwudu, ketika kita niat berwudu, kita nyebur langsung ke laut. Itu ketika kita sudah angkat badan lagi, itu kita sudah dikatakan berwudu, walaupun tidak taktif, tidak wajah dulu, tidak tangan dulu, tidak rambut dulu, tidak kuping dulu, tidak kaki dulu, itu sudah bisa dikatakan berwudu. Tapi ini merupakan pendapat sebagian ulama. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab yang kita pegang selama ini, itu taktim merupakan rukun, dimana kalau kita tidak taktim tidak sah wudunya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada ma'un nahri, air sungai. Jadi boleh juga Pak, air sungai itu digunakan untuk berwudu atau mandi besar atau bersuci. Ini air sungai yang ketiga. Yang keempat, ma'ul bihri, air sumur. Jadi air sumur, kalau kita cari itu kan ada air sumur, itu juga boleh digunakan untuk berwudu atau mandi besar atau bersuci. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, ma'ul ain, air dari mata air. Jadi air pegunungan itu boleh, sangat-sangat diperbolehkan untuk digunakan bersuci, berwudu, mandi besar, segala sesuatunya. Lalu yang keenam, ma'us salji. Ma'us salji ini air salju atau air es. Jadi ini pun boleh digunakan untuk bersuci atau berwudu, ataupun digunakan untuk mandi dari hadas besar. Lalu yang ketujuh, ma'ul barad. Ma'ul barad ini sebenarnya kalau kita lihat terjemahan-terjemahannya di kamus, itu saya lihat itu justru air es. Ya, kalau ma'ul salji itu air salju dan ma'ul barad ini air es. Tapi tidak tahu kenapa, mungkin yang masyhur atau terkenal di kita yang disampaikan oleh para guru-guru, para orang tua kita, itu merupakan air embun. Jadi air embun juga itu boleh digunakan untuk berwudu, bersuci atau mandi dari hadas besar. Ini merupakan beberapa macam air yang memang bisa digunakan untuk bersuci, baik itu berwudu ataupun membersihkan najis dari hadas besar. Hadas besar itu seperti apa? Misalnya junub, misalnya apalagi berhubungan antara pasangan, yaitu suami dan istri. Jadi boleh menggunakan air yang seperti misalnya karena rumahnya dekat dari sungai, ya udah langsung mandi di sungai. Misalnya nyebur di sungai, yang mana? Atau misalnya laut, dia lagi berenang, udahlah sekalian, walaupun lengket-lengket tadi, ya nggak jadi masalah. Jadi boleh digunakan karena kita berbicara boleh dan tidaknya, bukan nyaman di badan dan tidaknya. Ini macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Lalu selanjutnya, summal miyahu ala arba'ati aqsam. Lalu kategori air itu dibagi menjadi 4 kategori atau 4 macam.
tahirun ghairu makruhin istimaluhu. Ya, jadi yang pertama itu air yang suci dan mensucikan. Mensucikan di sini maksudnya apa? Boleh digunakan untuk berwudu dan mandi atau menghilangkan hadas besar. Ini macam air yang pertama. Apa itu? Ma'ul mutlak. Nah, itu yang disebut dengan air mutlak seperti yang tadi kita sudah bahas. Lalu yang kedua, yang 7 macam air tadi itu masuk ke dalam kategori ma'ul mutlak. Yang kedua itu tahirun mutahhirun makruhun istimalu. Nah, yang kedua ini dia suci tapi dia tidak mensucikan. Kok bisa? Maksudnya tidak mensucikan, dia tidak bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu atau mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, jadi dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, contohnya, kalau di matanya di sini tidak ada contohnya, tapi kalau kita melihat kitab-kitab yang lebih besar kayak Fathul Qorib, ini termasuk Fathul Qorib, ada Hasyiyah Bajuri, Ujairah al-Khatib, ada Minhajul Talibin, itu salah satu contohnya seperti air kelapa. Dia suci kan? Suci. Tapi bisa dipakai berwudu? Tidak. Lalu air apa lagi? Air kopi. Dia suci tidak? Suci. Bisa dipakai berwudu? Tidak. Terus juga air yang di sini disebutkan, nanti itu ada sebutan yang terlepas dari qaidin lazim. Qaid lazim itu misalnya sabun. Ketika di kolom kan biasanya ada tuh kolom-kolom kita sabun suka jumplok gitu. Nah, itu boleh nggak dipakai berwudu? Boleh nggak Pak kira-kira? Boleh aja. Kalau tidak di pepet ya Pak, pepet Pak. Ya, di sini ada beberapa nanti lebih detail lagi. Maksudnya, ketika dia hanya nyebur dan tidak merubah warna tersebut, ya, ketika kita tanya orang ini air apa, orang belum tentu bisa membedakan ini air biasa atau air sabun, dan ini masih di 2 bulan atau masih bahkan di bawah 2 bulan, itu boleh digunakan untuk berwudu. Tapi ketika sudah nyemplung sabunnya dan airnya sudah berubah, itu sudah dikatakan tahirun ghairu mutahhirin. Jadi dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, berwudu atau mandi untuk menghilangkan hadas besar. Tidak terasa sudah 40 menit, tapi sedikit lagi mungkin lah ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu al-ma al-mustakmal. Al-ma al-mustakmal ini apa penjelasannya? Al-ma al-mustakmal adalah air dari sisa wudu kita. Jadi misalnya kita wudu, misalnya di keran kita wudu, membasuh wajah, lalu di bawahnya kita dadangi baskom. Ya, air itu kan ciprat-cipratannya ke bawah tuh. Mustakmal ini secara bahasa digunakan. Jadi air yang sudah digunakan untuk berwudu. Itu airnya banyak, misalnya ada 10 orang, itu kan jadi misalnya 1 ember besar gitu. Itu boleh nggak digunakan berwudu? Tidak boleh digunakan untuk berwudu. Dia suci tidak? Suci, tapi tidak mensucikan. Jadi ini yang disebut dengan al-ma al-mustakmal, air yang sudah digunakan. Secara bahasanya air yang sudah digunakan untuk berwudu. Nanti misalnya dia nyipratnya nyampur ke air yang tidak digunakan untuk berwudu. Itu nanti pembahasannya ada lebih jelas lagi secara tafsirnya, secara telitinya, secara detailnya. Ini yang ketiga, al-ma al-mustakmal wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Bahkan ya al-mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, jadi air yang dia bercampur dengan sesuatu yang bersih tapi dia mengubah
zatnya atau mengubah nama air tersebut. Contohnya seperti apa? Air apa yang buat mancing orang meninggal itu? Ya, yang kadang kan bunga melati, bunga mawar. Nah itu kan airnya ya air bersih itu pertama. Tapi ketika sudah dicampur dengan segala macam, dia suci tidak? Suci. Tapi berubah tidak? Al-mutaghayyiru bima khalaqahu min at-tahirat. Dia berubah zatnya menjadi misalnya air mawar, dan ini juga suci tapi tidak mensucikan. Seperti juga air sabun tadi. Yang keempat itu ma'un najisun, air najis. Kalau ini sudah jelas ya. Jadi ya najis, misalnya terkena apa, cipratan buang air kecil seseorang, atau juga ada darah yang di situ, segala sesuatunya yang bersifat najis nyemplung ke air tersebut. Nah, nanti kalau dua pulang dia ada lagi pembahasannya. Tapi kalau belum dua pulang dia pasti dan bisa dipastikan najis dan tidak bisa dipakai untuk berwudu. Wa wallazi halat bihi najasatu duna kullataini, dia yang terjatuhkan najis atau jatuh ke dalamnya najis, wa wa dunal kullataini, dan tidak atau masih kurang dari 2 bulan. Au kana kullataini fataghayyara, atau dia 2 bulan tapi dia sudah berubah, baik itu rasanya ataupun wanginya atau muhuri ataupun warnanya. 2 bulan itu bagaimana takarannya? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Maliki dalam kitab Al-Lusaniyah fi Qawaidil Fiqhiyah itu mengatakan 1 bulan itu 145 liter 1 bulannya. Tapi Imam Abu Hanifah 97 liter, Imam Syafi'i 230 liter. Tapi ulama-ulama kita kontemporer itu mengatakan yang amannya itu sekitar mungkin di angka 300 sampai 400 liter, atau kalau ukurannya itu 1 hasta seperempat apa ya? Maksudnya mungkin 90 cm, panjangnya 90 cm, lebarnya 90 cm atau sekitar 1 meter, dalamnya juga sekitar 1 meter. Itu disebut 2 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai sini terlebih dahulu pertemuan kita, karena waktunya sudah lewat. Nanti juga khawatir yang lain besar mungkin mau datang hijau besar. Oh ya, mungkin kalau ada yang ingin bertanya atau tidak ada pertanyaan ya jawab, tidak bisa langsung dijawab. Apa cek? Ngomong cek. Tapi maksudnya dari penjelasan tadi kira-kira pada paham ya? Paham Ustaz. Wah, itu tadi kayak apa, air yang udah kecampur itu kan kayak kali itu kan. Kali kan kecampur tuh. Tapi kan mengalir. Nah, itu sah apa enggak? Sah. Ya secara ya, kita Kali lagi. secara kita omongan nih sah. Secara omongan kita sah kan ya, tapi coba secara hukumnya kayak gimana? Misalnya nih kan di sini ada yang sholat nih, Air kotor. iya kan kali kan, tapi kan ngalir tuh kan. Nah di sini ada kencing nih kan, di sini ada wudhu nih, atau sungai lah sungai. Tapi di sini ada kencing kan, kita wudhu di sini. Yang gede kalinya. Kali ini boleh. Makanya saya pengen jelaskan secara hukumnya. Tanya. Baik, terima kasih Pak Bima dari pertanyaannya. Tadi kalau misalnya kali yang besar terus mengalir juga sungai, itu walaupun butek atau gimana gitu, itu secara hukum sah. Tapi kan katanya merubah warna. Nah, berubah. Kurang kali kan putih. Kurang 2 bulan. 2 bulan. Enggak. Kurang dari 2 bulan. Ya. Kan kali kan hitam. Ketika tadi bagus maksudnya, tapi dia berubah warnanya. Nah, di sini kita ada dobit itu apa ya bahasa Indonesia? Takaran ya. Jadi yang berubah itu kalau airnya tidak lebih dari 2 bulan. Oke, tadi misalnya ada makhluk kecil yang belum sabun di situ, itu kan berubah tuh. Nah, itu tidak bisa digunakan lagi. Tapi kalau yang di sungai itu mengalir, walaupun misalnya di sini tuh kencing tuh. Kan wudhu nih, ada kencing. Air kotor lagi biar boleh. Ya,
Waduh, kali waktu. Nah itu tuh menarik tuh kalau misalnya ada rempangnya kita harus dilihat dulu gitu Agak dipakai ya, gitu. kita karena yang tergambar di otak kita sekarang rempang ya iya pasti jadi kayak airnya umum segala macam. Lele mulu ya. Kolam gua ada ikan apa gimana? Kalau itu termasuk kalau yang depan rumah ya itu termasuk tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena hati-hati ikan-ikan itu juga itu bisa membuat tubuh kita nggak sakit. Iya, jadi ikan baik dari kotoran karena ikan juga itu merupakan najis, ada najisnya. Jadi ketika misalnya kita yang hobi ikan nih, kita habis wudhu, megang-megang ikan segala macam, itu kalau bisa sholat itu, iya kita bersihkan dulu tangan kita. Kayak misalnya habis megang ikan gurame, ikan apa ya, itu ikan itu nanti bisa menyebabkan bukan wudhunya batal, tapi najis dan ketika najis itu sholat kita ya. Jadi kalau mandi air besar boleh nembang ya? Nembaknya kayak gimana dulu? harus kita lihat dulu nih. Karena bayangan kita dulu yang buat lele, buat mancing itu nembak tuh. Ya, tapi kalau kotor, airnya terendam, walaupun dia 2 bulan, itu tidak bisa digunakan untuk karena 2 bulan nanti juga ada koin atau ada takanannya. Walaupun dia 2 bulan itu kita lihat berubah tidak warnanya, berubah tidak zatnya, berubah tidak rasa atau baunya itu. Jadi 3 hal ini. Kurang lebih seperti ya mungkin cukup sekian. Insya Allah nanti kita sambung lagi di bulan akan datang. Insya Allah juga isi ada Ustaz Kofi. Insya Allah isinya apa nanti beliau yang menjelaskan. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga apa yang kita kaji malam hari ini walaupun sebentar, walaupun sedikit, itu bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semua, bisa mendatangkan rahmat bagi kita semua, dan terlebih Allah bimbing kita semua untuk selalu menjadi hamba yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.